Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ceritanya itu udah lama Pak Ustadz, 2014. Jadi tapi aku tuh masih ada kayak ngeganjel gitu teh gitu. Jadi dulu tuh dari tahun 2009, aku umur 16 tahun, aku tuh kan mulai nyanyi ya Pak Ustadz, jadi cari uang sendiri gitu. Nah kebetulan waktu itu dari hasil kerja teh dikasihin ke mama, ke orang tua lah gitu. Terus mama bilang gini, udah ngumpulin di mama aja. Nanti buat neng masa tua biar ada bekal katanya gitu. Oh iya akhirnya udah dari hasil pertama kerja dikasihin ke orang tua semuanya. Sampai aku tuh gak megang gitu sama sekali. Maksudnya cuman cuman cukup buat kebutuhan sehari-hari lah gitu. Udah lama-lama akhirnya tahun 2014 aku tuh mau beli mic buat nyanyi gitu ya. Mendingan beli mic deh gitu buat Punya nyanyi. mic sendiri gitu ya. Sedangkan kan uang dari hasil nyanyi itu dibeliin sawah, tanah, iya. terus dibangun kosan. Pokoknya dibikin sesuatu lah Ya, gitu. buat aset gitu Buat ya. aset gitu. Ternyata pas aku minta ke orang tua, aku tanya, "Ma, aku jual dong yang ini, aku mau beli buat mic." Terus kata mama, "Enggak Neng, enggak ada uangnya." Loh, kemana? Aku bilang gitu. Oh iya. Iya uangnya kan udah dibeliin sawah tapi udah dijual katanya. Loh kenapa nggak ngomong? Iya pokoknya adalah katanya gitu. Akhirnya udah deh yang ini gitu. Ternyata dijual lagi Pak Ustadz. Pokoknya intinya habis dari uang tabungan aku. Nangis lagi. Dari umur 16 tahun dan sampai kemarin aku mau butuh gitu ya teh. Udah habis semuanya, udah bener-bener gak ada. Terus kan mama sama papa udah cerai. Jadi mama udah punya suami lagi, papa udah punya istri dan sekarang udah punya anak gitu ya. Karena kan aset aku udah habis semua, terus kan beliau juga gak ada uang. Terus kan kemarin beberapa waktu pas Covid itu kan job juga mulai sepi ya Pak Ustadz gitu. Iya. Jadi aku tuh jadi kayak agak ngerem gitu loh. Karena aku mikirnya ya mama udah punya suami, harusnya kan tanggung jawab suami gitu untuk membiayai istri. Terus papa juga udah punya istri, udah punya anak. Ya mungkin dengan beliau nikah lagi udah punya anak bisa bertanggung jawab sama keluarganya sendiri gitu. Betul. Jadi aku tuh agak ngerem gitu loh Pak Ustadz. Jadi ya udahlah mungkin aku kayak mikir mungkin waktunya aku buat ngebahagiain diri sendiri kayak Iya. save money gitu buat nantilah nabung ke depannya kayak gimana gitu. Dan kemarin tuh sempet rame, maksudnya sempat ada acara terus rame lagi. Terus jadi kemana-mana lah masalah ini jadi pada tahu semua gitu. Iya. Ternyata mama sama papa tahu, akhirnya bukannya maksud aku tuh kan sharing kayak begini sharing. Tapi dari keluarga tuh malah nyerang aku lagi. Jadi katanya kok ngejelek-jelekin buka aib keluarga. Jadi double gitu loh udah. Aku pikir ya Neng minta maaf atau gimana gitu ya. Malah diomongin lagi jelek gitu. Jadi aku juga bingung gitu. Sampai sempet pas kemarin Covid itu hormon terganggu teh. Aku kan belum punya anak, belum nikah juga. Sampai maaf ya, sampai keluar air. Masya Allah. Saking stresnya gitu. Saking stresnya. Ya jadi bingung harus gimana. Aku gak ngasih takut dosa, takut salah gitu. Jadi yang aku mau tanya ke Pak Ustadz tuh aku salah gak? Kalau sekarang tuh kayak ngerem-ngerem terus kayak aku pengen mikirin diri aku sendiri harus kayak gimana gitu. Takutnya gak ngasih juga, kok pelit sih sama orang tua. Tapi aku juga mikirnya aku juga lagi butuh gitu teh buat nanti aku berkeluarga, punya anak gitu. Jadi pengen punya tabungan sendiri buat aku sendiri gitu. Iya. Itu aja sih Pak Ustadz gitu. Terima kasih. Kalau ada kesempatan, biar kita rilis lah ya di kajian hati. Ada gak yang mau Teh Dara sampaikan buat keluarga? Bahwa apa yang Teh Dara lakukan sekarang tuh bukan karena pelit, tapi karena sesuatu dan dalam hati tuh sayang sama mama, sama bapak, sama keluarga. Ada yang mau disampaikan gak sama keluarga, sama mama terutama? Sebenarnya kemarin juga aku udah minta maaf. Aku minta maaf ke mama, ke papa, ke keluarga juga. Mungkin dengan adanya acara kemarin jadinya kesebar masalah keluarga yang harusnya mungkin internal gitu ya. Tapi aku teh kayak Pak Ustadz, maksudnya dari umur 16 tahun terus aku ngomong tuh kayak ngerasa leganya tuh ternyata mereka tahu gitu. Ternyata orang tua aku tuh tahu anaknya teh sesetres itu. Karena mama gak tahu aku pernah ke psikolog, gak tahu. Sampai aku keluar air
itu orang tua aku nggak tahu. Maksudnya mungkin mereka mikirnya aku tuh ada terus uang gitu. Jadi mereka tuh kayak mikir pasti Neng mah ada terus gitu. Jadi aku mau bilang sebenarnya aku sayang banget sama mama, sama papa, sama adik-adik aku. Sayang banget. Bahkan kalau mungkin kalau aku punya rezeki yang benar-benar lebih, aku juga nggak mungkin perhitungan gitu teh. Betul. Cuman ini karena aku bener-bener kaget dari umur 16 tahun hilang, terus Kecewa kali iya ya. kecewa, terus bener-bener semuanya hilang, terus tahu juga buat apanya. Jadi kayak Bunda, ketika ada seorang anak yang berbuat baik kepada orang tuanya, Allah berikan pahala yang sangat besar untuknya. Maka untuk semua kita yang sedang ada di fase harus menjadi tulang punggung keluarga, harus menjadi orang yang diberikan amanah berat menanggung hidup keluarga, jangan pernah merasa itu beban. Karena sesungguhnya engkau sedang diberikan pahala yang Allah siapkan dengan segala kebaikannya. Besar loh pahalanya. Satu, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Tidak akan pernah miskin dan susah jika ada seorang anak yang membantu orang tuanya. Teh Dara kemarin mengeluarkan banyak, percayalah kalau itu rizkinya pasti akan balik lagi ke Teh Dara. Yang kemarin lewat akan berganti dengan yang lebih baik selama kita yakin. Kita memberi untuk keluarga niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah siapkan ridhonya. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Yang ketiga, Allah masukkan ke dalam surganya karena surga itu diperuntukkan salah satunya untuk anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi mohon maaf, semua ada batasnya. Semua ada waktunya. Betul? Kalau ada seorang anak yang tidak bisa berbakti kepada orang tuanya disebut dengan durhaka. Dan jika ada orang tua yang tidak bersikap baik kepada anaknya disebut dengan zolim. Maka yang kemarin urusan teteh sama mama mungkin sudah teteh coba rilis, maafkan. Tapi punten, untuk orang tua yang zolim mengambil harta anak dalam tanda kutip ya, menyalahgunakan, tidak dengan baik, sampai kemudian anaknya stres, frustasi, lelah, capek, ayo bertobat sama Allah. Jangan sampai kita mengumpulkan dosa karena kita tidak berbuat baik sama anak kita. Perlu dikasih pelajaran, perlu disampaikan, perlu diarahkan. Karena setiap orang itu hati dan pundaknya juga ada batasnya. Betul atau tidak? Betul Pak Ustadz. Saling memaafkan. Teh Dara memaafkan diri sendiri dengan apa yang terjadi. Keluarga besarnya juga memaafkan terhadap anak. Seorang perempuan dari sejak kecil mencari nafkah, mencari uang. Dan uangnya diberikan kepada orang tua. Ini kan luar biasa, betul gak? Berharapnya ketika beliau dewasa, aman, nyaman, tenang, tapi ternyata semua harus hilang begitu saja. Ya ini episode kehidupan yang harus ditempuh, yang harus dilalui. Apakah dosa sekarang saya menahan diri untuk tidak memberi lagi? Tidak. Karena Teh Dara ngambil pelajaran dari kemarin. Teteh udah cobain kemarin baik. Teteh udah kemarin cobain mengeluarkan semua. Tapi dipakai dari yang gak baik. Maka menghindar dari sesuatu itu adalah kebaikan. Untuk menyembuhkan setiap perasaan yang pernah tenggelam dalam sakit hati yang dirasakan. Betul? Boleh menarik diri. Boleh nahan diri. Boleh jaga diri. Boleh masing-masing dulu. Biar kemudian saling sadarlah. Saling introspeksi diri. Kadang bagi sebagian orang itu kita harus belajar memaafkan dulu semua keadaan. Bukan untuk membencinya, tapi untuk menjaga hatinya agar tidak tersakiti yang berkali-kali. Iya apa iya? Iya. Kasih waktu, kasih batas. Sampai kapan? Nanti ketemu Idul Fitri,
Semoga jadi momentum terbaik untuk mengislahkan semuanya. Untuk memperbaiki semuanya. Mana kosot sodakotun minmal. Tidak akan pernah habis harta seseorang yang berbuat baik kepada orang lain. Apalagi kepada orang tua, kepada keluarga. Tinggal dikomunikasikan teteh. Mungkin teteh bilang, dari teteh mungkin sekarang mah dijatah aja. Ya. Kalau ada kebaikan dari kita dijatah aja. Buat mama berapa, buat bapak berapa, buat adek berapa, kalaupun ada. Kalau tidak ada jangan memaksakan diri. Karena kita tidak punya kewajiban kok untuk berbakti seperti itu. Apalagi urusan materi. Ya. So pelan-pelan maafkan. Walaupun memang belum tentu bisa melupakan. Karena dibalik memaafkan atas semua yang mengecewakan. Allah berikan hadiah kebaikan. Amin. Insya Allah. Dari umur 16 tahun sih, jadi pas awal The Virgin itu mulai ngebiayain. Karena kan awalnya emang papa sama mama, cuman mungkin dari usahanya lagi turun, akhirnya aku yang ngebiayain mereka. Sempet dibahas beberapa kali, tapi aku sebenarnya tuh adalah kesini gitu. Padahal aku udah tahu kan maksudnya kemana, buat apanya udah tahu gitu. Cuman di sini tuh kayak ya nggak terima tuh kok bisanya itu loh, kayak kecewa. Terus di saat aku udah butuh, ternyata nggak ada itu sih. Pertanyaannya udah kejawab gitu, jadi alhamdulillah sih udah ngemplong banget sih.